Bab 1894. Cimat Pengubah Langit. Jadi Erikin terus menebak, cambuk iblis ini mungkin adalah sebuah barang dewa atau barang iblis, tapi karena terjadi sedikit masalah, menyebabkan tidak bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya. Bisa meminjam tekanan cahaya ilahi ini, bisa memastikan tingkatan cambuk iblis ini. Mengeluarkannya, Erikin langsung mengayunkan cambuk iblis ke arah dalam cahaya ilahi. Kali ini, cambuk tidak seperti Sky Eater atau pedang abadi langsung meledak, cambuk seperti seekor ular masuk ke arah barang dewa. Wush! Tapi, di saat cambuk iblis terus masuk ke dalam, dari cahaya ilahi mendadak terdengar suara sirine yang nyaring, mangkuk suci yang berada di sekitar mayat Ling Cheng pun bergoyang. Lalu muncul cahaya hitam di mangkuk suci, tapi dengan cepat lenyap. Dari dalam mangkuk suci, seketika menebalkan sebuah reiki berwarna hitam menabrak ke arah cambuk iblis. Kekuatan reiki hitam ini sangat kuat, semua tempat yang dilalui, cahaya ilahi pun terus bergoyang, ruang dimensi pun mulai meledak. Erikin pun kaget, langsung menarik kembali cambuk iblis. Tapi reiki hitam ini secepat kilat, dengan kuat menabrak tali cambuk, membuat cambuk iblis terbang keluar dari cahaya ilahi. Kekuatan yang kuat ini mengalir dari tali cambuk masuk ke dalam tubuh Erikin. Erikin terus mundur ke belakang, di permukaan lantai lubang dalam ini dengan kuat menginjak, akhirnya baru berhenti. Barang Dewa Pelindung Tuan. Erikin melihat sinar cahaya kembali menghilang dari mangkuk suci berwarna hitam ini, dia pun mengerutkan kening. Selanjutnya dia terus mencoba beberapa kali. Tapi tidak peduli dia seberapa cepat mengayunkan cambuk iblis ini, mangkuk suci ini pasti akan menyinari cahaya hitam, cepat dan tepat, susah untuk dihindari. Erikin semakin pusing, ini akan sangat merepotkan. Tidak menyangka tidak hanya ada satu cahaya ilahi, sekarang ditambah dengan mangkuk suci yang bisa menyerang secara mandiri. Andai saja serangannya tidak bisa mengancam cahaya ilahi ini, barang dewa pasti tidak akan peduli. Tapi senjata seperti cambuk iblis ini, mungkin bisa mengancam cahaya ilahi, maka mangkuk suci ini baru akan menyerang. Masalahnya aku tidak tertarik dengan mayat tuanmu, aku hanya tertarik pada barang dewa itu. Erikin juga tidak berdaya, barang dewa ditambah cahaya ilahi. Bagaimana baru bisa mengambil barang yang ada di dalamnya? Atau, menggunakan transisi alam semesta, mencoba kekuatan raga aku ini. Kening Erikin berkerut, cambuk iblis tidak bisa digunakan. Sekarang dia mendadak teringat, satu cara lama yang dulu pernah digunakan. Dia di luar cahaya ilahi, menggunakan transisi alam semesta, seketika masuk ke dalam cahaya ilahi, saat itu mangkuk suci pasti tidak bereaksi, dia langsung mengambilnya. Tapi meskipun menggunakan transisi alam semesta, sebenarnya hanya bisa berhenti sejenak di dalam cahaya ilahi ini. Cara ini sangat berbahaya. Karena setelah dia terbang masuk, dirinya pasti akan langsung diserang oleh cahaya ilahi atau barang dewa, asalkan tidak bisa menahan serangan ini, bahkan kesempatan kabur pun tidak ada. Jadi, Erikin juga tidak gegabah, dia mengulurkan tangan, satu jari pelan-pelan masuk ke dalam cahaya ilahi. Pemurnian seluruh tubuh, membagi kekuatan yang setara ke setiap bagian posisi. Andai saja jarinya bisa menahan, maka tubuhnya juga bisa menahan dalam waktu singkat. Tapi, seketika saat hari masuk ke dalam cahaya ilahi, rasa sakit yang menusuk langsung terasa, rasa sakit seolah-olah ditimpa oleh batu langsung menyebar ke seluruh tubuh. Rasa sama sekali tidak bisa menahan rasa sakit ini. Erikin langsung menarik kembali lengannya. Hanya dalam seketika jarinya sudah berlumuran darah. Erikin pun sangat kaget, mengerutkan kening dan terus menggelengkan kepalanya. Cahaya ilahi pelindung master ini sangat kuat, bisa menahan cambuk iblis, membuktikan adalah sebuah barang dewa.
Bahkan dirinya yang melatih raga Raja Qin, sudah melalui pelatihan yang tinggi juga tidak bisa menahan. Untung saja dia tidak menggunakan transisi alam semesta, jika tidak meskipun sudah masuk mungkin tidak sempat keluar, badan sudah remuk. Hanya akan tersisa jiwa dewa yang tidak mati. Menggunakan raga ini mengganti sebuah barang dewa yang cacat, Eric Qin merasa tidak setimpal. Tapi sekarang harus bagaimana? Menggunakan Sky Eater juga gagal, cambuk iblis juga gagal, transisi alam semesta juga tidak bisa digunakan. Eric Qin pun menggigit bibirnya, benar-benar tidak tahu iblis Fu bagaimana bisa mendapatkan barang dewa yang ada di dalam cahaya ilahi ini. Sebelumnya dirinya mengira iblis Fu sudah gila, tapi sekarang malah merasa iblis Fu hanya menggunakan satu tangan mendapatkan barang dewa. Ini adalah hal yang bisa dimengerti. Eric Qin, aku ingat kembali. Dan di saat Eric Qin berpikir, mendadak terdengar suara serak iblis Fu. Eric Qin menolehkan kepala, melihat iblis Fu yang terlihat capek, mata memerah, tapi tatapan matanya semakin percaya diri. Coba kamu menggunakan mata dewa melihat, lihat dengan teliti di telapak tanganku, di kulitnya apakah ada embos sastra jimat. Kamu menggambar sastra jimat di kulit kamu. Hati Eric Qin pun cukup kaget. Mengetahui bahwa iblis Fu adalah master teknik jimat, tapi cara menggunakan sastra jimat seperti ini, dirinya pertama kali melihatnya. Menggunakan mata dewa melihat, Eric Qin langsung memandang ke arah telapak tangan itu. Telapak tangan yang sepertinya milik iblis Fu ini mungkin berada di dalam cahaya ilahi, tidak ada bekas lenyap, bahkan dilindungi oleh cahaya ilahi tidak hancur. Setelah tatapan mata tertuju, ekspresi Eric Qin pun berubah. Apa yang dikatakan iblis Fu benar, di tengah telapak tangan ada sebuah gambar jimat yang kecil tapi sangat rumit. Ada simbol jimat dan sangat ajaib, kata Eric Qin. Kamu bantu aku menjiplaknya, itu seharusnya itu poin utama tangan aku putus, kata iblis Fu. Eric Qin menganggukkan kepala, dirinya setidaknya termasuk setengah murid iblis Fu, juga banyak belajar ilmu jimat, ingin menjiplak jimat tanpa ada persiapan apapun, juga adalah hal yang sangat mudah. Jari sebagai pensil, Eric Qin di udara mengumpulkan reiki mulai menggores satu persatu muncul. Dalam waktu singkat, di depan dua orang ini muncul sebuah jimat yang rumit dan berkedip cahaya redup. Iblis Fu, ini jimat apa? Tanya Eric Qin. Dengan tangan sendiri menggambar jimat ini, Eric Qin baru merasakan tingkat kesulitan dari jimat ini. Meskipun hanya sembarangan gambar juga tidak menggunakan kekuatan yang kuat, tapi reiki yang terkuras juga sangat banyak. Aku mengerti, ternyata demikian. Melihat jimat ini, ekspresi iblis Fu pun bercampur aduk dan berkata, aku sudah mengingat kejadian yang terjadi waktu itu. Eric Qin, jimat ini bernama jimat pengubah langit, bisa mengubah fenomena langit, juga salah satu jimat yang aku ciptakan waktu itu. Kamu bisa menciptakan jimat. Eric Qin merasa kaget. Perlu diketahui, saat iblis Fu masuk gunung suci ini bukan pendekar fase penilaian, melainkan fase transendensi. Betul, aku adalah si jenius jimat. Iblis Fu mencibir lalu lanjut berkata, jimat pengubah langit ini bisa berubah menjadi segala benda yang aku mahir. Kamu juga bisa menganggap dia adalah taktik ilusi. Tapi bukan untuk membohongi kultivator, melainkan untuk membohongi formasi, binatang roh ataupun jimat penyegelan. Kamu menciptakan jimat sehebat ini, bukannya bisa mencuri semua benda yang ada di dunia ini. Eric Qin merasa sangat luar biasa, andai saja jimat ini bisa kamuflase menjadi segala benda pusaka, bukannya iblis Fu berjalan kemana bisa mendapatkan semua benda pusaka yang dia inginkan. Tapi meskipun demikian, apa yang menyebabkan telapak dirinya bisa putus, dan muncul di dalam cahaya ilahi ini? Tidak semudah ini, meskipun jimat ini aku ciptakan berdasarkan jimat kuno yang cacat, tapi jimat ini juga ada kelemahan,
yaitu jimat ini tidak bisa dipakai individu, harus digunakan bersama benda yang setara. Bersambung.